Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin walali washabi ajmain. Nama baru. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan juga berterima kasih kepada dosen pengampu ilmu alamnya dasar dan juga teman-teman yang telah mau menyimak presentasi dari kelompok saya. Kelompok saya itu kelompok 6 dan terdiri dari 2 orang. Saya sendiri Nur Azizah dan Muhammad Nafiul Ilmi. Jadi kelompok saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara, dan sinar surya atau matahari, mineral, benteng alam atau landscape, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara, dan sinar surya atau matahari, mineral atau pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui jika digunakan akan dapat diganti atau diperbaharui. Contoh dari macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah macam sumber daya alam yang persediaannya sangat terbatas dan tidak dapat digantikan. Apabila digantikan, memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak persis sama dengan yang ada saat ini. Ini berarti bahwa mereka ada dalam jumlah yang tetap di bumi. Batuan, mineral, logam, uranium, dan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam semuanya merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah macam sumber dalam daya alam yang tak akan habis karena selalu tersedia, dapat diperoleh sebanyak-banyaknya, dan dapat diambil dengan berbagai cara. Sumber daya alam ini juga disebut dengan sumber daya alam yang tak habis. Contoh dari macam sumber daya alam kekal adalah energi sinar matahari, angin, ombak, arus laut, oksigen, dan air. Berikutnya adalah sumber daya alam matahari. Sumber daya alam matahari merupakan macam sumber alam yang dimanfaatkan dari bentuk fisiknya. Contoh sumber daya alam matahari adalah besi, emas, kayu, kaca, dan serat kapas. Terus berikutnya juga ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan macam sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya, sumber daya alam ruang adalah area daratan, lautan, hutan, dan gurun. Terus di sini juga ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam non hayati adalah macam sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Seperti sumber daya alam non hayati disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang merupakan benda-benda mati. Sumber daya abiotik biasanya diperoleh dari litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Contohnya ada tanah, air, udara, dan sinar matahari.
Terus selanjutnya juga ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah macam sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya biotik adalah sumber daya atau zat yang berasal dari biosfer seperti makhluk hidup dan hutan serta bahan-bahan yang berasal darinya. Nah, terus sumber daya biotik meliputi hutan dan semua hasil hutan, tanaman, burung, hewan, ikan,